Shalom Bapak Ibu sekalian, bersyukur hari ini kita kembali bertemukan di persekutuan doa malam tanggal 16 Juli 2020. Sebelum kita mulai persekutuan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami sudah Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk boleh bersama-sama bersatu hati, bersekutu bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan sharing serta mendoakan teman-teman kami dan gereja kami serta bangsa ini di momen persekutuan doa malam ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami sehingga kami boleh menjalani persekutuan ini dengan pimpinan Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami. Kami ingin serahkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, sukacita Tuhan tetap melimpah untuk setiap kita. Maka dari itu, saya undang kita semua untuk bersama memuji Tuhan. Kita ingin angkat sebuah pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita
kita sudah menyatakan bahwa sukacita kita melimpah hanya di dalam Tuhan. Amin. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita ingin masuk ke dalam pokok doa syafaat, serta kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan mengangkat pujian lebih dalam menyembah. Kita menyatakan bahwa kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena Dia Allah yang sudah begitu setia untuk setiap kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita ulang pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, begitu besar kasih setiamu untuk setiap kami. Begitu bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami ingin masuk ke dalam pokok doa syafaat Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memimpin setiap kami untuk boleh berdoa bagi bangsa ini, bagi gereja kami, dan bagi sahabat-sahabat kami. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa biar kiranya setiap pemerintah, baik pusat maupun daerah, boleh diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan setiap peraturan kebijakan untuk menangani pandemi corona yang sedang terjadi di negeri kita. Dan kita berdoa juga untuk setiap masyarakat dan warga negara Indonesia yang terkena dampak ekonomi, biar kiranya boleh segera dipulihkan, baik kondisi ekonomi dunia dan juga di Indonesia. Mari kita berdoa.
kita berdoa juga untuk setiap gereja di seluruh dunia. Kita berdoa juga untuk rencana pembukaan beberapa gereja dalam masa PSBB transisi ini, biar kiranya boleh berjalan dengan baik, biar walaupun ibadah sudah dibuka secara tatap muka, tapi boleh tetap menjaga kesehatan setiap jemaatnya. Dan juga kita berdoa untuk gereja kita GMI Genesaret dalam setiap program-program yang sedang dijalankan, dan juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat GMI Genesaret. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa juga untuk setiap jemaat GMI Genesaret dimanapun berada. Kita berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan GMI Genesaret, biar kiranya Tuhan yang memberkati. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat agar boleh diberikan kesehatan bagi yang sedang sakit, dan juga terlebih lagi diberikan damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap pokok doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Ya kiranya Tuhan yang memberkati setiap bangsa kami, setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan yang boleh memelihara setiap kami. Ntar kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami datang mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali, boleh berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kalau hari ini kami boleh datang memuji, berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, akar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saja kita semua membuka dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 4, 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen, yaitu tentang ibadah atau penyembahan. Bicara soal penyembahan, kita harus melihat kepada realita kehidupan. Pada tahun 2010 ada sebuah film petualangan komedi yang berjudul Despicable Me. Bagi anak muda yang mengikuti perkembangan film jelas tidak asing dengan film ini. Film lucu,
yang sangat menarik bagi banyak orang. Film ini mengisahkan seorang penjahat hebat bernama Gru dan 3 orang anak perempuan yang mengikutinya. Gru sangat berpengalaman di dalam profesinya, tetapi akhirnya hatinya dilembutkan karena 3 anak perempuan ini. Gru diperlengkapi dengan berbagai macam senjata yang hebat dan canggih, dan banyak anak buah yang disebut minions. Nah, saudara, yang menarik dari film ini adalah natur dari minions ini. Dalam seri-seri selanjutnya dari Despicable Me, Gru itu pernah dikalahkan oleh penjahat musuhnya. Melihat bahwa Gru sebagai tuan dari minions ini dikalahkan, maka para minions ini yang awalnya setia kepada Gru berpindah kepada yang lebih kuat, penjahat Gru itu, dan mengabdi kepada musuh dari Gru. Saudara, kalau kita mau perhatikan baik-baik, ternyata natur minions itu mirip dengan manusia. Disadari atau tidak, kita pasti menyembah, mengabdi kepada sesuatu. Karena memang Allah menciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Jadi saudara, pertanyaan bukan apakah kita menyembah atau tidak, tetapi siapa yang kita sembah. Gitu ya. Artinya Tuhan menaruh kebutuhan di dalam hati manusia akan dirinya yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Seorang teolog bernama Blaise Pascal menyebutnya sebagai sebuah ruangan hampa dalam hati setiap manusia. Dan tanpa Tuhan yang mengisi ruang itu, lubang itu, manusia akan selalu merasa kosong. Maka implikasi dari kenyataan ini adalah manusia akan mencari sesuatu untuk disembah. Tentu saja biasanya yang disembah ini itu sesuatu yang dianggap lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dapat diandalkan daripada manusia. Kesadaran bahwa manusia harus menyembah sesuatu akhirnya melahirkan sebuah sistem kehidupan yang mengatur seseorang ini bisa berhubungan dengan sesuatu yang lebih hebat itu, sesosok yang lebih berkuasa itu. Nah, kita mengenal sistem ini disebut dengan agama. Secara sederhana saya ingin mendefinisikan bahwa agama adalah usaha manusia untuk mencari dan menyembah Allah. Agama adalah usaha manusia untuk mencari dan menyembah Allah. Filosofi agama ini mengajarkan bahwa manusia adalah inisiator dari penyembahan. Kenapa? Karena manusia yang cari Tuhan, ya kayak gitulah ya. Manusia yang pertama-tama cari Tuhan. Nah, saudara, inilah titik perbedaan kontras antara agama-agama dengan kekristenan. Mengapa? Karena kekristenan percaya bahwa inisiator di dalam penyembahan adalah Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-23, dikatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Apa artinya, saudara? Artinya adalah Bapa Sorgawi adalah pihak pertama yang mencari penyembah-penyembah. Jadi bukan kita atau manusia yang mencari Tuhan pertama-tama, tetapi Bapa dulu yang mencari penyembah-penyembah. Allah Tritunggal yang merencanakan dan menggenapi karya keselamatan bagi kita supaya kita dapat menjadi penyembahnya. Saudara, kita yakin bahwa kita tidak mungkin datang kepada Allah karena kita adalah orang berdosa. Kita tidak mungkin datang dengan beban dosa kita berani menyembah Tuhan. Nggak mungkin, Bapak Saudara. Di dalam perjanjian lama, orang yang berdosa datang ke hadirat Tuhan langsung mati, langsung hangus gitu ya, disambang oleh api kekudusan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengutus Kristus untuk datang memberikan keselamatan, menanggung dosa kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Oleh karena itu, saudara, jika kita menyembah, jika kita beribadah kepada Tuhan, kita perlu terus ingat bahwa ini bukan karena kebaikan kita,
tetapi karena karya keselamatan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa beribadah padanya. Dan jelas itu bukan inisiasi kita, itu inisiasi Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jika kita berbicara tentang ibadah atau penyembahan, ini bukan tentang usaha kita mencari Allah, tetapi respon kita akan kasih Tuhan, akan karya Tuhan. Respon kita kepada siapa Allah dan karyanya dalam kehidupan kita. Saudara, jadi apa itu penyembahan? Saya ingin mengutip seorang teolog yang memberikan definisi sangat baik tentang worship atau penyembahan. Saya mengambil dari seorang bernama Timothy Keller. Timothy Keller menggunakan istilah 3S. Tentu saja 3S dalam bahasa Inggris, satisfaction, significance, and security. Di dalam definisi tentang penyembahan, saya akan artikan nanti ya, bahwa satisfaction adalah kepuasan jiwa kita, significance adalah kebermaknaan diri kita, security adalah kepastian masa depan kita. Jadi kira-kira Keller berkata bahwa penyembahan adalah sikap yang menghormati, mencintai, dan mengandalkan sesuatu yang kita anggap sebagai sumber utama kita. Nah, sumber ini yang tadi saya jelaskan, itu sumber dari kepuasan jiwa kita, sumber dari kebermaknaan diri kita, dan sumber kepastian masa depan kita. Nah, kita pelan-pelan, kita cerna pelan-pelan ya. Sikap yang ibadah adalah sikap yang menghormati, mencintai, dan mengandalkan sesuatu yang kita anggap sebagai sumber kepuasan, kebermaknaan, dan kepastian kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada satu definisi penyembahan yang lain, yaitu bukan penyembahan pada Tuhan, tapi penyembahan berhala. Yaitu adalah ketika kita menjadikan apapun atau siapapun, termasuk hal yang baik loh ya, selain Tuhan yang sejati menjadi sumber dari ketiga hal tersebut. Saudara, biasa kalau kita ngomong tentang penyembahan berhala, kita connect-nya atau cepat nyambungnya adalah patung gitu ya. Namun Bapak Saudara, penyembahan berhala itu bukan terbatas pada patung saja, tapi pada apapun yang ada di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang baik, misalnya keluarga kita, pacar kita, game mungkin, uang, harga diri, pencapaian, teman-teman, penerimaan dari orang-orang terdekat, atau apapun. Ya saudara, penyembahan berhala itu juga bisa menjangkiti orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Bahkan seorang bapak reformator John Calvin berkata bahwa hati manusia adalah pabrik berhala, sebuah pabrik yang terus produksi 24 jam non-stop. Hati kita adalah pabrik berhala. Dan saudara, penyembahan berhala ini tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja, karena itu berkaitan erat dengan eksistensi diri kita, identitas kita, pola pembentukan kita. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengenyahkan penyembahan berhala dalam hidup kita. Dan masalahnya adalah Bapak Saudara, penyembahan berhala sangat dibenci Tuhan. Lalu bagaimana? Apakah ada solusi bagi penyembahan berhala? Bapak Saudara, solusi terbaik untuk melawan dosa penyembahan berhala adalah Injil Kristus. Hanya dengan kembali mengalami keindahan karya keselamatan dalam Kristuslah kita dapat merasakan kepuasan, kebermaknaan, dan kepastian di dalam Tuhan. Kita harus kembali terkagum, terpikat oleh Injil Tuhan. Saudara, seorang teman saya mengamati tingkah laku anaknya dalam perkembangan usia dari 3 menuju 4 tahun. Di usia 3 tahun anaknya sangat suka Mickey Mouse gitu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, memperhatikan anaknya gitu ya, waktu masih kecil biasanya punya boneka atau tokoh favorit gitu ya. Ya, teman saya ini akhirnya
membelikan boneka Mickey Mouse ini yang sangat disukai oleh anaknya. Dan benar, anaknya sangat suka dipeluk-peluk gitu ya, mungkin dicium-cium gitu ya. Dan itu menjadi warna baru gitu ya, mulai dari spraynya, gulingnya bentuk Mickey Mouse mungkin ya, boneka kecil mungkin atau mainan-mainan kecil, pernak-perniknya itu Mickey Mouse gitu ya. Lalu di usia 4 tahun anak ini mulai nonton Hey Tayo gitu ya, Tayo mobil-mobil itu ya. Lalu ketika dia melihat Tayo ini, dia mulai memperhatikan filmnya setiap minggu atau mungkin setiap hari dia tonton. Lama-kelamaan dia makin suka sama Tayo ini, dan dia tidak suka lagi sama Mickey Mouse sebelumnya. Saudara perhatikan, hal yang begitu menarik awalnya dia mungkin merengek-rengek minta, sekarang bagi dia tidak menarik lagi. Dia punya sesuatu yang menarik. Teman-teman, pertanyaannya, apa yang membuat anak ini yang awalnya suka dengan Mickey Mouse meninggalkan Mickey Mouse itu dan sekarang memilih Hey Tayo gitu ya? Teman saya akhirnya menyimpulkan bahwa anaknya hanya akan meninggalkan Mickey Mouse jika dia menemukan sesuatu yang lebih menarik bagi dia, lebih memikat, lebih menyenangkan bagi dirinya. Saudara, itu juga yang terjadi dengan kita. Kita pasti menyembah dan terkagum akan sesuatu. Pertanyaannya, apakah Kristus masih memikat hatimu melebihi segala sesuatu? Saudara, dengan definisi penyembahan yang kita pahami tadi, maka kita akan mengerti bahwa penyembahan tidak hanya terbatas pada ibadah gerejawi saja, tetapi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Itu juga mengerti bahwa ibadah bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ibadah bukan tentang selera kita, tetapi tentang karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, tentu di masa pandemi ini kita sangat merindukan ibadah gitu ya, di dalam gereja kembali, di dalam gedung gereja. Kita rindu bertemu dengan teman-teman seiman, kita rindu untuk bertegur sapa kembali, kita rindu untuk mungkin melakukan perjamuan kudus bersama sebagai bentuk kesatuan tubuh Kristus. Tapi ibadah di masa pandemi ini menolong kita untuk tenang sejenak dan merenungkan, merefleksikan, khususnya ketika kita berbicara tentang ibadah. Saudara, izinkan saya menjelaskan bagian terakhir di dalam kandungan saya hari ini, yaitu tentang 2 aspek di dalam ibadah, khususnya ibadah di dalam ketika nanti kita ibadah bersama gitu ya, yaitu tentang ada 2 aspek dalam ibadah, yaitu yang pertama adalah kemasan. Saudara, tentu ini hal yang paling mudah untuk kita kenali, yaitu kemasan adalah perilaku eksternal di dalam ibadah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang musik gitu ya, tentang lagu, tentang slide, tentang dekorasi mungkin, kalau kita membayangkan gedung gereja, maka itu semua adalah aspek kemasan dan itu adalah aspek yang sangat penting bagi ibadah kita. Tetapi ada juga aspek yang kedua, itu tentang esensi. Kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 24, katakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka ini roh dan kebenaran adalah esensi di dalam ibadah kita. Singkatnya, esensi ibadah adalah sikap internal, yaitu pemahaman dan penghayatan kita saat menyembah Tuhan. Jadi saudara, 2 bagian esensi ini yang sangat menentukan kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Pemahaman berbicara tentang kognisi kita, pengenalan kita akan Tuhan. Penghayatan berbicara tentang hati kita, hasrat kita, kerinduan dan keinginan kita untuk menyembah Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Di sini saya memberi ilustrasi untuk menolong kita memahami bagian ini. Misalnya suatu hari contoh Alfian datang kepada saya dan berkata, "Wah Budi, jago banget masaknya. Enak sekali makanan buatan Budi ya."
Padahal saudara saya nggak bisa masak gitu ya. Kira-kira gimana reaksi saya mendengar pujian tersebut? Saudara, saya harus katakan bahwa saya mungkin akan marah pada contoh Alfian. Mungkin saya dengan cara yang hormat. Mengapa saya marah? Karena saudara, saya akan bertanya-tanya apakah itu pujian atau itu ngejek saya gitu ya. Saya nggak bisa masak gitu. Kalau contoh Alfian bilang saya jago makan, wah saya setuju gitu ya. Dan saya akan berterima kasih atas pujiannya. Tapi saya nggak bisa masak. Tapi saudara, itu juga yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Jika kita tidak mengenal betul siapa Tuhan kita, apa karyanya dalam hidup kita, maka pujian kita akan meleset, pujian kita tidak tepat. Atau mungkin jika tidak setuju dengan kata tidak tepat, pujian kita mungkin dangkal dan tidak dalam. Misalnya kita berkata Tuhan itu baik, ya betul Tuhan itu baik. Tapi Alkitab mencatat banyak kebaikan Tuhan. Dan hidup kita adalah kesaksian atas kebaikan Tuhan. Kita bisa berbicara lebih tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa berbicara tentang Tuhan setia. Kita bisa berbicara tentang Tuhan itu kudus. Dan kita bisa memuji Tuhan karena kekudusan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan karena kemurahannya, pemeliharaannya atas hidup kita. Keselamatan yang Dia anugerahkan bagi kita. Lalu saudara, makin dalam pengenalan kita akan Tuhan, makin baik juga kualitas kita di dalam menyembah Tuhan. Tapi saudara, tidak cukup dengan pemahaman atau pengenalan saja. Kita juga perlu aspek bagian yang kedua dari esensi, yaitu adalah penghayatan. Bukan cuma kita tahu bahwa Allah setia, tetapi apakah betul kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bisa menyebutkan apa kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Kita betul-betul terkagum akan kasih, kebaikan, keindahan Tuhan dalam hidup kita. Lalu saudara, bagian ini menentukan kualitas penyembahan kita. Tapi saudara, di masa pandemik ini kita dipaksa beribadah dengan cara yang berbeda. Namun saudara, esensinya tetap sama. Tuhan mencari penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Allah lebih suka kepada orang benar yang menyembah Tuhan meskipun di dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita, dibandingkan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang mungkin menyembah Tuhan di dalam kemewahan dan segala kemegahan. Allah memilih orang-orang benar yang mengenal dan mencintai Dia. Allah mencari penyembah, bukan penyembahan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang mengenal Tuhan, menginginkan Tuhan, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami didapati menjadi orang yang setia, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya lewat mulut kami saja, tetapi lewat seluruh hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami lemah. Getahkanlah hati kami Tuhan, tarik Tuhan kalau kami jauh dari Tuhan, dan bawa kami kembali terkagum-kagum akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.